Dan pemirsa, sebelum kita akhiri Market Mas, kita akan simak terlebih dahulu informasi-informasi utama pagi hari ini. Kementerian Keuangan mencatat anggaran pendapatan dan belanja negara hingga 12 Desember 2023 defisit sebesar 35 triliun rupiah. Tiket keberangkatan 22 dan 24 Desember dari stasiun Senen ludes terjual. Asian Development Bank atau ADB turut mendukung proyek pembangunan ibu kota negara dalam bentuk bantuan teknis senilai 37 miliar rupiah. Tetap bersama kami, saja kami akan kembali dengan segmen Kereta. Siap. Nanti kita ngobrolin di Fincast lagi ya Mas ya. Siap, boleh. Gali. Fincast sih setiap minggu, cuman kayak isunya lagi ngantri nih. Kalau memang ada kaitannya sama set manajemen, nanti mungkin sama Mas lagi. Mungkin yang biasanya kemarin saja bicara itu korelasi antara pemilu sama pemilu 2024 sama ini sama obligasi. Market ya. Oh, market. Market secara keseluruhan. Oke. Kita kan nggak boleh ngomong 1, 2, 3, jadi memang Siap. secara keseluruhan. Iya. Siap, thank you ya Mas. Mari. Aduh, gue kesemutan nih kayak. Ya rasanya. Wait, where's my silly? Apa? Enggak. Itu kan layanan dokter. Halo Mas, apa kabar? Dengan Wiki dan Keiza. Halo Mas Budi Rianta. Ya, halo, selamat pagi. Siap. Selamat pagi Mas dan Mbak. Ya jelas. Suara saya jelas juga ya? Floornya nanti sebentar lagi saya minta Oke. audioman untuk naikin audio floornya Mas. Oke, Mas boleh duduknya lebih center lagi Mas? Oh ya, oke. Oke. Segini apa udah pas? Boleh diturunin sedikit laptopnya ke arah Mas supaya. Gini ya? Iya. Oke. Mas disapanya Jelas. Mas Budi ya? Iya. Oke. Boleh Mas Budi. Mas boleh agak mundur sedikit posisinya. Oke, ini. Terus kemudian laptopnya ditundukin lagi ke arah Mas. Oke, perfect. Sip. Agak mundur lagi dikit Mas, jangan terlalu nanti kepalanya terpotong. Siap, thank you. Oke, segini ya, oke. Kita tidak mengucapkan selamat pagi ya Mas ya. Kita ucapkan apa kabar. Oke. Thank you. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan sudah kembali bergabung rekan Keiza 7. Iya Wiki, kalau hari-hari ini mungkin kita sering temui banyak layanan yang bisa personalize, yang ke rumah ya. Betul. Nah, dan kali ini kita akan membahas satu tema menarik yang dimana mendapatkan layanan dokter ke rumah lewat startup. Dan sudah tersambung melalui Zoom bersama Mas Budi Rianta, co-founder CMO Medical.id. Mas Budi, apa kabar? Halo, selamat. Ya, kabar baik Mbak. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Mas Budi, bagaimana Anda melihat kebutuhan masyarakat akan layanan dokter ke rumah pasien? Ya, sebetulnya untuk layanan dokter ke rumah itu memang menjadi kebutuhan ya untuk sekarang. Apalagi dengan kemarin ada pandemi, jadi banyak orang yang agak susah gitu ya untuk keluar. Dan di masa sekarang dan ke depannya, kalau ngelihat jumlah lansia dan jumlah penyakit kronis yang akan terus meningkat, itu kondisi pasien yang dia immobilized condition, susah untuk dia berpindah, jadi dia butuh di-handle di tempat tinggalnya. Nah itu pasti akan meningkat ke depannya. Nah jadi akan menjadi sebuah, bisa dibilang kebutuhan gitu ya, untuk yang sakitnya kronis dan punya kondisi yang immobilized, yang susah untuk dia berpindah, sehingga butuh ditangani di rumah. Seperti itu. Baik Mas Budi, mungkin bisa digambarkan kemudahan seperti apa yang akhirnya Medical.id tawarkan ini untuk para pasien? Ya, jadi kita awalnya dari tahun 2017 ya, 2018 kita rilis layanan dokter ke rumah atau ke lokasi pasien. Nah, seiring dengan berkembangnya kebutuhan dari masyarakat dan kita menjadi pionir yang menyediakan layanan terintegrasi. Jadi awalnya setelah pasien itu dia dihandle sama dokter, nanti ke depannya dia akan butuh juga perawat,
kemungkinan dia akan butuh juga fisioterapi dan layanan lain-lainnya gitu. Yang di awal itu dia didiagnosa dari dokter, jadi sangat mudah. Kalau dari kita sekarang, itu pasien atau user bisa pesan kita melalui website, melalui aplikasi, melalui channel-channel kita yang lain, pakai WhatsApp pun juga bisa. Jadi tinggal order, kemudian pasien itu tulis keluhannya, nanti tenaga medis yang kita ada sekarang di kurang lebih 20 kota ya, seluruh Indonesia itu akan datang ke lokasi pasien untuk melakukan penanganan gitu, seperti yang ada di layar. Baik, ini kan kalau kita bicara mengenai kondisi fisik ataupun kondisi medis seseorang, bisa terjadi kapan saja begitu ya, perubahannya begitu. Ini berarti layanannya 24 jam ya, Mas? Iya Mas, jadi layanan kita memang 24 jam, memang kita juga batasi ya, tentu nggak semua dari user ini visible untuk ditangani. Karena kalau kondisinya memang emergency, dia butuh di-evac, dia butuh ke rumah sakit, ya itu Harus rumah sakit ya, itu harus rumah sakit. Jadi kami melakukan filter dalam kondisi yang ibaratnya dia masih bisa ditangani di rumah, itu baru bisa kita lakukan home visit gitu. Jadi ada batasan-batasannya, dan memang kita sediakan layanan kita 24 jam. Tapi request yang paling sering biasanya sampai jam 10 malam sih kira-kira. Oh baik. Gitu. Oh baik, dari dokter yang menjadi yang terafiliasi dalam medical.id sendiri, dari untuk penanganan seperti apa saja Mas? Apakah mungkin mulai dari sakit perut misalnya, atau sampai yang beratnya seperti apa, dan kualifikasi dokternya seperti apa Mas Budi? Ya, jadi kalau saat ini kita masih dengan dokter umum sebagian besar. Walaupun kita punya juga dokter spesialis gitu ya, tapi memang terbatas di beberapa wilayah. Nah, keluhan terbanyak itu masih di 10 besar penyakit ya rata-rata. Misalnya kayak memang dia demam ya, misalkan dia butuh pemeriksaan juga untuk labnya, kemudian gastroenteritis itu keluhan seperti sakit perut kayak gitu ya, lemas, dan keluhan-keluhan lain yang memang butuh penanganan. Biasanya mereka butuh dilakukan tindakan medis. Ya minimal diinfus atau disuntik atau diinjeksi. Dan uniknya kalau di medical ini juga kita sering mendapatkan case yang belum membaik dengan telemedicine gitu. Jadi di telemedicine mungkin kan belum dilakukan tindakan gitu ya. Nah dengan kita itu sudah bisa dengan tindakannya. Jadi udah lebih medium lah keluhannya seperti itu. Baik, adakah kurasi yang dilakukan terhadap tenaga medis yang terafiliasi dengan medical, Mas Budi? Iya, jadi kita melakukan kurasi. Yang pertama tentu harus memiliki SIP ya, STR dan juga SIP aktif, dan itu kita verifikasi juga di beberapa situs yang ada ya, yang resmi. Nah kemudian setelah melalui fase verifikasi itu, kita juga ada fase interview ya, untuk melihat bagaimana pengalamannya, kemudian bagaimana standar-standar medis yang dilakukan, sampai nantinya ada di training. Jadi ada 3 fase itu, barulah kita lakukan mulai online dari partner itu, sambil kita lakukan evaluasi yang berkelanjutan. Baik, nanti kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Mas Budi dan pemirsa tetap bersama kami. Usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kami masih berbincang bersama Mas Budi Rianta, beliau adalah co-founder dan CMO dari medical.id. Mas Budi melanjutkan diskusi kita tadi terkait dengan dokter yang terafiliasi dengan medical. Seperti apa kerjasama yang dijalin dengan dokter mitra hingga saat ini? Ya, kita saat ini melakukan kemitraan dengan cara partnership dengan para dokter, perawat, bidan, dan fisioterapi itu. Artinya kita di sini berdiri sebagai platform. Kami menyediakan platform untuk mereka bisa handling layanan dan bisa mendapatkan request. Tapi kayak yang lainnya, perizinan itu sudah dimiliki oleh dokter dan perawat itu masing-masing. Nah, jadi sebagai partner, ya mitra partner kira-kira. Oke, berarti ada kerjasama, semacam ada kontrak kerja, atau seperti apa sih Mas? Sekalian juga saya pengen nanya, ini model bisnisnya seperti apa? Apakah memang ada persentase yang di-share gitu kepada medical sebagai platform? Ya, jadi sebetulnya seperti layanan location base yang lain juga ya. Kalau kita mengenalkan sekarang ada transportation gitu ya, untuk location base juga. Nah ini kita kira-kira mirip seperti itu. Jadi mitra tenaga medis ini sebagai mitra atau partner, jadi nanti dari sana, dari total biaya yang didapatkan gitu ya dari medical akan mengambil kayak semacam referral seperti itu.
Jadi ada kayak pembagian seperti itu dari biayanya. Persentasenya berapa sih Mas? Kita startnya di sekitar 15 ya, 15%. 15 sampai 20 tergantung, karena kan kita punya beberapa model bisnis juga. Ada yang B2C, kita ada juga yang B2B. Jadi dengan insurance pun ada insurance partner seperti itu. Oke, Mas Budi, saya penasaran dari segi layanannya. Tadi sempat disebutkan ada untuk perawat juga ya. Mungkin ini juga yang jadi salah satu kebutuhan yang mungkin kalau saya terpikirkan adalah untuk orang tua juga yang dirawat di rumah ya, Mas Budi ya. Ya. Kalau dari layanan yang paling banyak digunakan pengguna hingga saat ini apa, Mas Budi, di medical? Memang sebagian besar dokter ya. Nomor 1 adalah dokter, nomor 2 adalah perawat, terutama perawat home care. Nah memang kalau perawat home care ini kan bisa stay-nya lama ya, bisa sampai mingguan, bulanan, apalagi untuk pasien yang dia emang udah kronis, perlu dirawat di rumah dalam jangka panjang gitu. Jadi ya. Baik, dengan model bisnis, saya agak-agak ketukar. Model bisnis yang selama ini berjalan, Mas, sudah profitkah untuk medical ini dari awal didirikan tahun 2017 ya? Mungkin perbedaan kita dengan startup yang lain ya di bidang healthcare, memang kalau kami itu orientasinya memang profit gitu ya. Jadi kita memang cara kita memarketingkan operasional memang kita desain untuk bisa profit dan juga sustain. Jadi memang kami belum yang ibaratnya kayak burn ya kan sekarang banyak yang cukup burn gitu ya. Kami nggak, kami memang profit sih dari awal. Baik, artinya sudah capai profit ya. Dari segi pendanaan sendiri ada target pendanaan ke depan, Mas Budi? Iya, tentunya kami masih sangat open ya dengan berbagai peluang pendanaan. Ya, terutama untuk misalkan kayak investor gitu ya yang memiliki ketertarikan nih di bidang healthcare dan juga di industri ini, khususnya melihat home care sebagai jangka panjang, sebagai sesuatu yang potensial. Ya kami sangat open sekali dan memang kami akan terus kembangkan. Sekarang kita punya beberapa diferensiasi layanan juga di dalam ekosistem medical gitu. Kita bikin layanan untuk insurance, kita juga ada layanan MCU ya, medical check up untuk corporate. Bahkan kita juga ada layanan khusus untuk kayak di daerah wisata kayak di Bali gitu ya, untuk yang expat gitu ataupun untuk wisatawan asing yang mereka memiliki keluhan penyakit. Nah, jadi ke sana pengembangan kita. Baik. Artinya memang kalau dilihat dari health tech sendiri pertumbuhannya pada saat pandemi tumbuh sangat signifikan, tapi pada saat pandemi berlalu ya permintaannya tidak sebanyak pada saat pandemi dan mau tidak mau juga harus ada penyesuaian ya yang dilakukan oleh medical ya. Iya, benar. Kontribusinya dari berbagai macam penyesuaian tersebut terhadap income perusahaan seperti apa sih, Mas? Mana yang kemudian nampaknya ini paling signifikan lah memberikan kontribusi terhadap revenue perusahaan? Ya, sebetulnya kalau sekarang ya trennya memang ke arah home care ya. Ke arah home care, kemudian yang B2B juga gitu, yang untuk asuransi. Nah, jadi dua itu. Kalau asuransi swasta kan dalam beberapa case mereka memang provide layanan visit seperti ini. Nah, jadi pasca pandemi itu kami ke arah sana dan ke arah B2B dan juga corporate sama layanan home care. Nah, kemarin saat pandemi memang lebih banyak yang B2C yang dokter karena kesulitan untuk ke paskes gitu. Oke, dari segi penerimaan masyarakat sendiri sejauh ini seperti apa, Mas Budi? Cukup bagus, terutama di kota-kota besar ya. Kami di tier 1 atau daerah yang memang kota kayak di Jabodetabek itu memang sangat tinggi, sebagian besar dari sana. Di daerah lain mungkin belum sebanyak itu, tapi kami yakin dalam beberapa tahun ke depan kalau sudah penduduknya sudah padat, mobilitasnya juga sudah agak susah, mungkin kita akan bisa jadi opsi sampai di daerah tier 2 gitu. Baik, challenge ke depan apa dan strateginya apa untuk kemudian cope dari si challenges ini, Mas? Iya, memang kalau dilihat sekarang ya dari iklim pendanaan startup kan memang lagi lebih susah ya dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Jadi challenge-nya adalah bagaimana startup itu dia butuh marketing dan juga butuh awareness ya ke market yang cukup agresif. Nah, itu challenge-nya. Bagaimana kita agar tepat strategi marketing yang kita lakukan tepat kena target market yang sesuai yang memang dia membutuhkan layanan kita. Sehingga kami benar-benar bisa tetap profitable dan bisa sustain.
Nah itu kira-kira. Baik, oke. Terima kasih sudah bergabung Mas Budi, sukses untuk Medicall dan juga ditunggu capaian-capaian berikutnya dan juga produk-produk lainnya ya yang tentu saja nanti juga akan diterima dengan baik oleh masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, terima kasih Mas dan Mbak. Ya, terima kasih. Baik, oke pemirsa, sebelum kita akhiri kita akan simak terlebih dahulu update dari market pagi hari ini dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini IHSG masih di zona merah begitu, melemah 0,22% di level 7.175,338. Dan tahap gainers sejauh ini dari awal pembukaan hingga saat ini ada CAKK, kemudian ada Toba, JARR, MCAS, GDST, PTRO, Cuan, A1R dan juga ERA. Dari top losers ada Citi, WIM, MPXL, BDI, Net, AMRT, DOOH, NTBK, dan Fire FIRE. Ya pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Kesia 7. Sampai jumpa.